Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari karya kami yang berjudul tentang perekonomian sektor publik. Nama saya Ali Farhan Muzaffar, rekan saya. Nama saya Rizka Vanessa. Nama saya Muhammad Syahid. Saya Muhammad Tarik Arsyad. Saya Tumagus Fadli. Saya Rizka Deviana. Nama saya Muhammad Syafitra Bahira. Nama saya Wahidin Sumarwan. Nama saya Bunda Warga. Dan akan mempresentasikan hasil karya kami. Pengertian perekonomian sektor publik. Konsep dasar ilmu ekonomi publik secara gamblang, ekonomi publik diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peranan pemerintah atau negara dalam kehidupan ekonomi. Namun karena yang ditelaah lebih menjurus kepada keuangan negara, maka sejak tahun 1970-an lebih banyak disebut sebagai ilmu keuangan negara. Disebut ilmu keuangan negara karena pada intinya mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan negara. Sebagai suatu ilmu, berarti suatu studi dan penjelasan yang didasarkan pada metode dan sistematika tertentu. Dalam kaitan ini, metode yang digunakan adalah metode sintesis dan analisis global dan spesial, general, serta metode makroanalisis dan mikroanalisis. Teori keuangan negara sebagaimana dinyatakan membahas badan-badan hukum publik yang telah dianugerahi hak-hak hukum publik dan mampu ikut serta dalam proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan daripada badan swasta dan perseorangan. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, ilmu keuangan negara termasuk ilmu sosial yang tidak murni dan secara khusus membahas masalah keuangan dari sektor pemerintah. Antara lain penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah, hutang dan pinjaman pemerintah, kebijaksanaan fiskal dan moneter, dan lainnya. Ekonomi publik menurut Paul 1956 dalam Ilyas 1989, ilmu keuangan negara berhubungan erat dengan 4 tujuan utama dari pemerintah, yaitu menunjukkan tingkat dan cara pengeluaran pemerintah, penerimaan dari pajak, pinjaman pemerintah, dan mengelola hutang pemerintah. Selanjutnya, konsep dan prinsip ekonomi sektor publik merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Seperti yang kita lihat di sini, menurut istilah, ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Bastian mengatakan bahwa dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan pajak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya, ruang lingkup ekonomi sektor publik. Ekonomi sektor publik memiliki beberapa ruang lingkup, diantaranya adalah relevansi dengan pengertian ekonomi sektor publik, peran ekonomi sektor publik, dan fungsi dari ekonomi sektor publik itu sendiri. Maka dari itu penulis akan membahas satu persatu sebagai berikut. Peranan sektor publik. Posisi ekonomi sektor publik bertujuan untuk memberikan suatu prasarana serta meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain sebagai sektor yang memproduksi barang dan jasa untuk mempertahankan pendidikan dan keamanan, serta segala sesuatu yang terkait dengan ekonomi sektor publik, beberapa peranan yang diberikan oleh ekonomi. Yang pertama, untuk mengkondusifkan sektor ekonomi, untuk memfasilitasi pertumbuhan dan daya asing industri dan sektor swasta, untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja, untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara, menyediakan sebuah kerangka lapangan pekerjaan berbasis sistem legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula, memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk mempertahankan pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya, membeli barang dan jasa dari sektor swasta dan kemudian menyalurkan ke perusahaan dan rumah tangga, melakukan redistribusi pada pendapatan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. 2.
fungsi ekonomi sektor publik. Sebelumnya telah dipaparkan gambaran ekonomi sektor publik dengan beberapa peranannya. Hal itu tentunya memberikan implikasi pada suatu negara maupun warga negara dalam suatu wilayah. Oleh karenanya, selain peranan ekonomi sektor publik, selanjutnya adalah fungsi ekonomi sektor publik, yaitu sebagai berikut. Yang A, mempromosikan pembangunan ekonomi dengan cepat dan memberikan dasar infrastruktur fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi, memberikan ditempatkan dan infrastruktur fasilitas nilai untuk pertumbuhan ekonomi. Yang B, melakukan kegiatan ekonomi strategis dan penting bagi pertumbuhan negara ini. Yang jika kegiatan ekonomi strategis ditangani oleh swasta akan mendistorsi tujuan pembangunan nasional. Yang C, melakukan lingkungan kegiatan ekonomi yang strategis dan penting bagi pertumbuhan suatu negara. Yang D, mencapai pembangunan daerah yang seimbang dan penyebaran kegiatan ekonomi melalui pertumbuhan dan diverifikasi kegiatan ekonomi di daerah kurang berkembang dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan melakukan program konservasi dan pengembangan sumber daya nasional. Yang E, mencapai pembangunan daerah yang seimbang atau sesuai porsi untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang F, mengurangi permanen diferensi pendapatan. Yang G, menghindari konsentrasi kantong-kantong ekonomi di beberapa bagian. Yang H, melakukan kontrol sosial dan pengaturan pembiayaan jangka panjang. Selanjutnya ada organisasi di dalam sektor publik. Pada dasarnya, organisasi terdapat menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pure profit organization yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud utama memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Yang kedua ada quasi profit organization, yaitu menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran untuk tujuan lainnya, sebagaimana dikehendaki oleh para pemilik. Yang ketiga ada pure non-profit organization yang bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud melayani dan meningkatkan kualitasnya. Jadi, organisasi di dalam sektor publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non-profit, dan organisasi pemerintah. Namun, organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang jasa atau kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapat negara lain yang diatur dengan hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh-contoh organisasi sektor publik. Pada bagian karakteristik organisasi sektor publik sudah dijelaskan kalau organisasi ini merupakan organisasi yang tidak mementingkan profit. Tujuan dari organisasi sektor publik adalah melayani masyarakat. Jenis-jenis organisasi sektor publik ada banyak jenisnya, seperti organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, LSM, yayasan, pendidikan, kesehatan, dan tempat beribadahan. Organisasi sektor publik di pemerintahan pusat. Pada bagian contoh organisasi sektor publik yang pertama adalah organisasi pemerintah pusat. Ada banyak sekali organisasi pemerintah pusat yang melayani kepentingan publik. Contoh organisasi sektor publik di pemerintahan pusat adalah sebagai berikut. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung. Contoh yang kedua, organisasi sektor publik pemerintah pusat di kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh nomor 3, organisasi sektor publik pemerintah pusat bidang pertahanan negara. A. Badan Intelijen Negara. B. Badan Cyber dan Sandi Negara. C. Dewan Ketahanan Nasional. D. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Contoh organisasi sektor publik pemerintah pusat bidang iptek. A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. B. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. C. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. D. Badan Tenaga Nuklir Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu pada nomor 5
Nomor 5 yaitu apa? Contoh organisasi sektor publik pemerintah pusat lainnya. Di sini contohnya yaitu yang pertama yaitu Badan Pusat Statistik, kemudian yang B Badan Pertahanan Nasional, kemudian yang C Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang D Lembaga Ketahanan Nasional, yang E Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 6, contoh organisasi sektor publik pemerintah daerah. Memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang B Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian yang C Sekretariat Daerah. Kemudian yang D Sekretariat DPRD. Kemudian selanjutnya yang E Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, dan yang terakhir yaitu kantor camat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutin oleh teman saya selanjutnya. Dan saya lanjutkan dari teman saya 7 contoh organisasi sektor publik di bidang pendidikan. A. Sekolah dasar, B. Sekolah menengah pertama, C. Sekolah menengah atas, D. Perguruan tinggi negeri, E. Politeknik negeri, F. IAIN atau UIN, G. Akademi Keperawatan, H. Poltekkes. 8. Contoh sederhana dalam organisasi sektor publik. A. Partai politik, B. Lembaga swadaya masyarakat, C. Yayasan, D. Lembaga zakat, E. Puskesmas, F. Rumah sakit, G. Tempat beribadah. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.